Dubai, inilah kota yang seolah menembus batas imajinasi manusia. Sebuah tempat di mana kemewahan bukan lagi sesuatu yang langka, melainkan pemandangan biasa di setiap sudut jalan. Dubai, sebuah kota yang lahir dari gersangnya debu padang pasir, kini menjelma menjadi simbol kemajuan teknologi dan ambisi terbesar umat manusia di abad ini. Namun, di balik semua kemegahan yang tampak di layar media sosial, ada ribuan cerita tentang perjuangan yang tersembunyi. Siapa sebenarnya orang-orang yang membangun peradaban modern ini di bawah terik matahari yang menyengat? Disinilah ribuan pejuang devisa, termasuk dari Indonesia, mengadu nasib demi satu tujuan mulia, memperbaiki masa depan keluarga di kampung halaman. Gaji besar tanpa potongan pajak memang menjadi daya tarik yang sulit ditolak. Tapi, apakah Dubai benar-benar menjanjikan kehidupan layaknya di surga? Ataukah kota ini adalah sebuah arena perjuangan yang sangat keras, di mana setiap koin yang didapat harus dibayar dengan keringat dan kerinduan yang mendalam? Dalam video kali ini, kita akan bedah tuntas rahasia besar Dubai yang jarang dibahas secara jujur. Dari aturan hukumnya yang sangat disiplin, realita biaya hidup yang bisa mencekik jika kita salah melangkah, hingga proyek masa depan yang mustahil dikerjakan. Simak sampai habis, karena informasi ini bisa jadi akan mengubah pandangan Anda tentang kota paling ambisius di dunia ini. Dan jika kamu ingin terus melihat sisi kehidupan nyata di berbagai negara, subscribe channel ini. Karena di sini kita melihat dunia apa adanya, dengan sudut pandang yang lebih dekat. Untuk memahami Dubai yang sekarang, kita harus melihat data dari tahun 1960-an. Saat itu, Dubai hanyalah sebuah pelabuhan kecil dengan populasi hanya sekitar 60.000 jiwa. Tidak ada gedung pencakar langit, yang ada hanyalah ketergantungan pada perdagangan mutiara dan perikanan yang mulai meredup. Titik balik terjadi pada tahun 1966, ketika emas hitam atau minyak pertama kali ditemukan. Namun, disinilah letak kejeniusan Sheikh Rashid bin Said Al Maktoum. Ia sadar bahwa cadangan minyak Dubai terbatas. Ia meramalkan masa depan dengan kalimat yang melegenda, bahwa jika tidak ada perubahan, cicitnya akan kembali mengendarai unta, karena minyak habis. Visi itu terbukti hari ini. Jika banyak negara Arab masih bergantung pada minyak, Dubai melakukan diversifikasi ekstrim. Tahukah kalian, saat ini sektor minyak dan gas menyumbang kurang dari 1% terhadap PDB Dubai. Ekonomi mereka kini justru digerakkan oleh perdagangan, layanan finansial, dan pariwisata yang menyumbang lebih dari 20% ekonomi kota ini. Visi gila ini diteruskan oleh Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Mereka membangun yang mustahil untuk menarik perhatian dunia, seperti Burj Khalifa yang berdiri setinggi 828 meter, atau Palm Jumeirah, pulau buatan yang membutuhkan 94 juta meter kubik pasir, jumlah yang cukup untuk membangun tembok setinggi 2 meter yang mengelilingi dunia sebanyak 3 kali. Tapi data yang paling mencengangkan adalah penduduknya. Dari sekitar 3,5 juta penduduk Dubai saat ini, hampir 90%-nya adalah ekspatriat atau pekerja asing. Dubai telah berubah menjadi eksperimen global, sebuah kota yang dihuni oleh orang-orang dari 200 negara berbeda. Di balik angka-angka megah ini, tersimpan sebuah rahasia umum tentang siapa yang sebenarnya membayar harga untuk pembangunan secepat ini. Sebab, di balik gemerlap Burj Khalifa yang berlapis emas, ada realita hidup yang sangat kontras dan jauh dari kata mewah. Mari, kita tinggalkan sejenak wajah megah Dubai dan masuk ke sisi paling personal dari para pekerjanya. Tentang bagaimana mereka bertahan hidup di tengah biaya yang mencekik.
Dubai beroperasi dengan standar biaya hidup yang sangat tinggi, sebuah realitas yang seringkali luput dari pengamatan publik internasional. Bagi para pekerja migran, setiap dirham yang mereka hasilkan adalah hasil dari perhitungan yang sangat ketat antara pendapatan dan biaya bertahan hidup di salah satu kota termahal di dunia. Secara faktual, rata-rata gaji untuk posisi pemula di sektor jasa atau perhotelan berada di kisaran 2.500 dirham. Jika dikonversi dengan kurs saat ini di angka Rp4.350, pendapatan ini setara dengan 10,8 juta rupiah per bulan. Namun, angka ini menjadi sangat kecil saat dihadapkan pada biaya akomodasi yang ekstrim. Karena harga sewa apartemen studio yang bisa mencapai 3.500 dirham per bulan, memiliki ruang pribadi adalah hal yang mustahil bagi pekerja di level ini. Sebagai solusinya, praktik bed space menjadi pilihan tunggal. Satu slot kasur di dalam kamar yang dihuni oleh 6 hingga 10 orang dihargai sekitar 700 sampai 900 dirham atau setara 3 hingga 3,9 juta rupiah per bulan. Biaya ini hanya untuk tempat tidur, belum termasuk kebutuhan dasar lainnya. Untuk urusan konsumsi dan transportasi, seorang pekerja setidaknya harus mengalokasikan 1.000 dirham atau sekitar 4,3 juta rupiah setiap bulannya. Artinya, dari gaji 10,8 juta rupiah, seorang pekerja harus merelakan hampir 70 hingga 80% pendapatannya hanya untuk keperluan primer agar bisa tetap bertahan di Dubai. Sisa uang yang benar-benar bisa ditabung atau dikirim ke keluarga di Indonesia seringkali hanya berkisar di angka 2 hingga 3 juta rupiah saja. Dengan rincian biaya yang sangat mencekik dan sisa tabungan yang relatif kecil, muncul sebuah pertanyaan. Mengapa arus kedatangan pekerja migran Indonesia ke Dubai tidak pernah surut? Apa yang sebenarnya mereka kejar di balik angka-angka yang tampak tidak menguntungkan ini? Apa yang membuat Dubai tetap menjadi magnet bagi ribuan tenaga kerja Indonesia? Jawabannya terletak pada satu kata, kepastian. Di Dubai, sistem ketenagakerjaan beroperasi dengan transparansi yang sangat tinggi. Tidak ada istilah gaji yang tertunda berbulan-bulan atau potongan liar yang tidak jelas alasannya. Bagi banyak PMI, kepastian menerima 2 atau 3 juta rupiah bersih setiap bulan jauh lebih berharga daripada janji gaji besar di tempat lain yang penuh ketidakpastian. Selain itu, Dubai adalah sekolah kelas dunia. Bekerja di sini berarti bekerja dengan standar internasional. Memiliki pengalaman kerja di Dubai adalah investasi jangka panjang. Seorang pelayan atau barista yang pernah bekerja di hotel bintang 5 di Dubai akan memiliki nilai jual yang jauh lebih tinggi saat mereka memutuskan untuk melamar kerja ke Eropa, Amerika, atau bahkan saat kembali ke Indonesia. Mereka tidak hanya mencari uang, mereka sedang membangun portofolio yang tidak bisa dibeli dengan materi. Dan yang terakhir adalah faktor martabat. Bagi seorang perantau, mampu mengirim uang secara rutin ke kampung halaman, berapapun jumlahnya, adalah sebuah kebanggaan besar. Di mata keluarga, bekerja di Dubai adalah sebuah pencapaian. Gengsi sosial dan harapan untuk mengubah nasib keluarga secara permanen inilah yang menjadi bahan bakar utama bagi mereka untuk tetap bertahan meski harus berbagi ruang sempit di tengah gemerlapnya kota para sultan. Namun, di luar urusan materi dan karir, ada satu hal lagi yang membuat para pekerja migran merasa sangat betah dan enggan melirik negara lain. Sebuah sistem keamanan yang nyaris tanpa celah, yang dijalankan dengan hukum yang sering dijuluki tangan besi. Di luar faktor ekonomi, ada satu alasan fundamental mengapa Dubai menjadi destinasi yang begitu diminati, tingkat keamanan yang nyaris absolut.
Kota ini dikendalikan oleh sistem pengawasan digital paling mutakhir di dunia, di mana ribuan kamera pengawas yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan memantau setiap sudut ruang publik selama 24 jam non-stop. Di sini, keamanan bukan sekadar fasilitas, melainkan sebuah standar hidup yang tidak bisa ditawar. Sistem yang sering dijuluki sebagai hukum tangan besi ini beroperasi dengan prinsip toleransi nol terhadap segala bentuk kriminalitas. Di Dubai, aturan ditegakkan dengan ketegasan yang luar biasa, tanpa celah untuk negosiasi di bawah meja. Setiap pelanggaran hukum, mulai dari tindakan asusila, perkelahian, hingga pencurian kecil, akan langsung berhadapan dengan sistem peradilan yang sangat efisien dan transparan. Menariknya, kekerasan hukum ini justru memberikan ketenangan batin yang luar biasa bagi para pekerja migran Indonesia. Mereka bisa berjalan kaki di tengah malam atau meninggalkan barang berharga di tempat umum tanpa rasa cemas akan menjadi korban kejahatan jalanan. Rasa aman yang konsisten inilah yang menjadi alasan emosional mengapa banyak pekerja memilih untuk tetap bertahan bertahun-tahun di Dubai meskipun harus hidup dalam penghematan yang ekstrim. Namun, keamanan fisik yang terjamin hanyalah satu sisi dari kehidupan di Dubai. Di sisi lain, ada musuh tak terlihat yang jauh lebih ganas dan tidak bisa dikendalikan oleh hukum manusia, yaitu alam itu sendiri. Bagaimana para pekerja migran harus bertahan di bawah sengatan suhu ekstrim yang mencapai 50 derajat Celcius, sebuah realita fisik yang menguji batas ketahanan manusia di tengah gurun pasir yang membara. Dubai mungkin terlihat berkilau di balik kaca gedung-gedung pencakar langit yang sejuk. Namun, bagi mereka yang bekerja di lapangan, realitanya sangat membara. Saat musim panas tiba, suhu di kota ini bisa melonjak hingga menyentuh angka 50 derajat Celcius. Ini bukan sekedar cuaca panas biasa. Ini adalah panas ekstrim yang mampu menguras energi fisik dalam hitungan menit, di mana udara yang dihirup terasa seperti uap panas yang membakar paru-paru. Di bawah terik matahari yang tak kenal ampun, para buruh migran, termasuk banyak dari Indonesia yang bekerja di sektor konstruksi dan kebersihan, harus menjalani rutinitas yang luar biasa berat. Keringat yang bercucuran bukan lagi sekadar tanda bekerja keras, melainkan risiko dehidrasi akut yang mengancam nyawa. Disinilah ketangguhan fisik diuji hingga ke titik nadir, demi memastikan proyek-proyek raksasa Dubai tetap berjalan sesuai jadwal. Pemerintah Dubai sebenarnya telah menerapkan aturan larangan bekerja di bawah sinar matahari langsung pada jam-jam terpanas di siang hari. Namun bagi para pekerja, panas yang tersimpan di aspal dan beton tetap terasa menyiksa meski matahari sudah mulai meredup. Mengenakan pakaian kerja lengkap dan peralatan keselamatan di tengah suhu ekstrim adalah pengorbanan nyata yang jarang terlihat dalam foto-foto mewah para turis di media sosial. Ketahanan manusia di tengah gurun ini pada akhirnya memaksa Dubai untuk terus berinovasi melawan keterbatasan alam. Mereka tidak hanya sekedar bertahan, tapi mulai mencoba mengendalikan cuaca itu sendiri melalui rekayasa teknologi yang ambisius. Kita akan membedah bagaimana Dubai menciptakan proyek-proyek mustahil, mulai dari teknologi pawang hujan hingga visi gila membangun kota dengan kendali suhu sepenuhnya. Dubai adalah tempat di mana kata mustahil tampaknya tidak ada dalam kamus pemerintahnya. Untuk menaklukkan alam gurun yang gersang, mereka menggunakan teknologi cloud seeding atau penyemaian awan secara masif. Ini adalah teknologi pawang hujan modern di mana drone dan pesawat khusus menembakkan muatan listrik ke awan untuk merangsang turunnya hujan buatan. Strategi ini dilakukan demi menurunkan suhu kota dan memenuhi kebutuhan air bagi jutaan penduduknya di tengah panas yang membara. Ambisi mereka tidak berhenti di langit, tapi juga merambah ke laut. Proyek seperti Palm Jumeirah, sebuah pulau buatan berbentuk pohon palem yang bisa dilihat dari luar angkasa, adalah bukti nyata rekayasa teknik yang melampaui zaman. Dengan memindahkan jutaan ton pasir dan batu, mereka berhasil menciptakan garis pantai baru yang menjadi simbol kemewahan dunia,
sekaligus rumah bagi infrastruktur pariwisata kelas atas yang menggerakkan roda ekonomi mereka. Kini, Dubai sedang menatap visi yang lebih gila, membangun kota-kota dengan kendali suhu sepenuhnya. Bayangkan sebuah distrik raksasa yang seluruh area pejalan kakinya dilindungi oleh sistem pendingin udara atau AC sentral, sehingga orang bisa berjalan dengan nyaman meskipun suhu di luar mencapai 50 derajat. Proyek masa depan ini dirancang untuk memastikan bahwa Dubai tetap menjadi tempat yang layak huni dan kompetitif tanpa harus tunduk pada ganasnya iklim hurun. Melalui segala rekayasa teknologi dan proyek ambisius ini, Dubai terus bertransformasi menjadi metropolis masa depan yang tak terhentikan. Namun, di tengah semua kemajuan ini, satu pertanyaan krusial tetap tersisa bagi kita semua. Apakah Dubai masih layak menjadi destinasi impian bagi para pejuang nafkah? Serta bagaimana masa depan para pekerja migran di tengah kota yang terus berlari kencang ini? Dubai akan terus berlari, membangun gedung yang lebih tinggi dan menciptakan teknologi yang lebih canggih. Namun, jantung utama yang menggerakkan kota ini sebenarnya bukanlah mesin atau kecerdasan buatan, melainkan jutaan pasang tangan para pekerja migran yang datang dengan sejuta mimpi. Masa depan Dubai tetap akan sangat bergantung pada kontribusi para perantau, menjadikannya kota global yang tak pernah tidur di tengah keajaiban gurun pasir. Pertanyaannya, apakah Dubai masih layak menjadi destinasi impian bagi Anda? Jawabannya kembali pada kesiapan mental dan fisik masing-masing individu. Di balik kemegahan yang kita lihat, ada harga berupa kerja keras, disiplin hukum yang kaku, dan kemampuan bertahan di tengah cuaca yang ekstrem. Dubai tidak menjanjikan kekayaan instan, namun ia menawarkan sistem yang adil bagi mereka yang mau menaati aturan dan bekerja melampaui batas kemampuan dirinya. Bagi Anda yang merasa terpanggil untuk mencoba nasib di tanah para sultan, pastikan Anda menempuh jalur legal. Cara paling aman adalah melalui perusahaan penempatan resmi yang terdaftar di BP2MI atau mencari lowongan langsung melalui portal kerja profesional seperti LinkedIn dan Indeed yang berbasis di Uni Emirat Arab. Pastikan dokumen seperti paspor dan sertifikat keahlian sudah siap. Dan yang terpenting, pelajari kontrak kerja dengan teliti agar Anda mendapatkan hak gaji serta jaminan kesehatan yang layak sesuai hukum yang berlaku. Pada akhirnya, setiap jengkal beton di Dubai menyimpan cerita tentang pengorbanan dan harapan untuk mengangkat martabat keluarga di tanah air. Menjadi pekerja migran adalah sebuah perjalanan heroik yang tidak mudah. Namun bagi banyak orang Indonesia, Dubai telah menjadi jembatan untuk mengubah garis nasib. Setiap tetes keringat di bawah matahari gurun adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah bagi orang-orang tercinta di rumah. Dubai adalah sebuah kota yang lahir dari keberanian melawan kemustahilan alam. Kita telah melihat bagaimana emas dan kemewahan hanyalah kulit luar dari sebuah sistem yang digerakkan oleh disiplin baja, keamanan absolut, dan rekayasa teknologi yang melampaui zaman. Di balik semua itu, esensi sejati Dubai terletak pada keringat para pekerja migran yang bertaruh nasib di bawah sengatan matahari 50 derajat Celcius. Pada akhirnya, Dubai bukan sekedar tempat untuk mencari tumpukan dirham, melainkan sebuah medan ujian tentang ketangguhan mental manusia. Ia adalah tempat di mana mimpi besar bertemu dengan realita yang keras. Bagi mereka yang sanggup beradaptasi, Dubai adalah gerbang kesuksesan. Namun, bagi yang tidak siap, ia bisa menjadi keterasingan yang menyiksa. Inilah wajah asli tanah para sultan, megah di mata dunia, namun penuh perjuangan di balik setiap jengkal bangunannya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan membedah realita Dubai dari berbagai sisi. Sekarang, kalau kalian diberi tiket gratis ke Dubai, apakah kalian mau mencoba bekerja di sana dengan segala risikonya atau lebih memilih sekedar jalan-jalan sebagai turis? Tuliskan alasan kalian di kolom komentar di bawah. Dari masa lalu, kita belajar. Dari sejarah, kita tumbuh.
Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di kisah dan fakta dunia berikutnya.